Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Al-Fakir Zainal Mutakin. Ingin bertanya Buya, sebatas mana seseorang itu dikatakan alim ulama? Ya, demikian. Alim ulama. Jadi ada martabat atau mungkin ruang lingkupnya. Kalau urusannya adalah urusan fardu ain saja misalnya, ada orang yang punya tugas fardu ain, maka dia sudah dianggap alim kalau dia menguasai fardu ain. Jadi martabatnya macam-macam. Mungkin di kelas kampung yang belum banyak berinteraksi dengan dunia luar, kampungnya masih kecil, permasalahan pun tidak terlalu banyak, maka dianggap alim di kampung itu yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka di dalam urusan misalnya wudhu mereka, sholat mereka, zakat, itu sudah cukup dikatakan alim di tempat tersebut. Tapi ada yang kelasnya sudah kelas mulai punya fatwa-fatwa sifatnya kelas nasional, internasional. Mereka harus punya ilmu. Gambarannya jadi alim itu yang menyelesaikan permasalahan umat dengan ilmunya. Lah tinggal siapa yang diselesaikan. Kalau ukuran yang persis tidak ada. Kalau ukurannya harus kayak Imam Nawawi, setelah itu nggak ada orang alim lagi. Baik, ini yang dibutuhkan apa? Makanya di satu kampung itu cukup dibutuhkan orang yang mengerti ilmu waris satu saja. Kalau mati, dia yang menyelesaikan. Sudah cukup. Yang lain tidak perlu tahu. Berarti di alim harus ada orang alim kelas kampung itu. Urusan akidah pun demikian. Di kampung itu harus satu orang yang mengerti ilmu akidah yang benar. Yang bisa menyelesaikan. Jadi tergantung lingkupnya, lingkup apa. Tapi secara umum kalau kita kembali, ukuran alim adalah orang yang mempunyai ilmu untuk menyelesaikan umat. Dan cirinya adalah ini, mungkin kita lebih mengarah kepada keinsyafan. Ilmu kan selalu bertambah. Ilmu selalu bertambah. Sekarang sering bicara urusan dunia akidah, dia tidak pernah belajar ilmu akidah. Pembohong akidah dia. Jadi harus punya pendidikan urusan akidah. Wong dia tidak pernah belajar fikih dengan benar. Lah kok menjadi seorang alim dalam fikih? Nggak bisa begitu. Nggak boleh langsung orang. Sekarang bukan dari asar pendidikan agama kemudian dia berfatwa, ya salah. Justru ini pertanyaan menarik sekali. Sekarang ini urusan agama itu semua orang bisa ngomong. Tapi sebaliknya, seandainya ini orang yang namanya Buya Yahya ini membaca buku kedokteran bertumpuk-tumpuk, apakah besok boleh masang plang dokter Yahya? Ya nggak bisa. Tapi giliran jadi ustadz kok semua orang gampang jadi ustadz. Nggak ada stempelnya, pendidikannya di mana, gurunya siapa, syaratnya apa. Sudah diizinkan oleh belum sama gurunya untuk ini. Semuanya pendidikannya beda, ini pendidikan bukan pendidikan agama, fatwa tentang agama, repot. Tapi urusan yang lain enggak. Saya tidak punya ilmu arsitek, tiba-tiba saya menobatkan insinyur Yahya, ditawain sama orang. Nggak boleh saya berbicara tentang fatwa-fatwa arsitek, fatwa kedokteran, nggak boleh. Jadi sebetulnya sangat jelas ukurannya, harus ada pendidikan yang jelas. Makanya ini pembahasan namanya ahlil hibrati, keahlian. Jadi seorang alim akan dikatakan alim, mungkin setahu umum begini, rata-rata dia punya latar belakang pendidikan. Dan dia ada prestasi dalam pendidikannya. Benar pendidikannya, nggak pernah ngaji. Jangan bicara laduni deh, nggak ada di sini. Belajar yang benar, ada sanad ilmu, guru, laduni babnya nanti. Jadi dia belajar dengan benar, menekuni ulama, kemudian dia ada bakat kecerdasan, ada bakat ilmu. Kemudian setelah itu apa? Akhlaknya juga terjaga, baru itu dikatakan alim. Bukan penceramah saya penceramah itu ini. Kalau alim itu memang menguasai, ada ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu itu alim. Dan dia pernah punya latar belakang. Beda penceramah. Beda. Penceramah baca teks dihafalin, besok ceramah. Penceramah. Jangan dianggap langsung penceramah langsung alim. Oh enggak, penceramah belum tentu alim. Tapi penceramah bisa saja seorang yang soleh karena dia apa? Menukil ilmu sedikit dari orang alim disampaikan dan dia nggak berbohong. Tanya jawab nggak pernah ngomong, nggak menjawab. Jadi seorang alim sama dengan dokter. Kapan dokter disebut dokter? Dia pernah punya latar belakang pendidikan. Berguru di tangannya seorang alim, kiai, sudah terbukti dia. Sama dokter adalah dia masuk fakultas kedokteran selesai. Bahkan bahasa lain ada ijazahnya. Kalau ijazah kedokteran kan ijazah itu kertas. Kalau ijazahnya ilmunya, ijazah ilmiah dari gurunya. Kau sudah boleh berkiprah. Kau boleh begini. Dan kau punya ilmu. Seperti itu. Jadi akhirnya sekarang yang repot adalah bukan bagiannya sudah berani berfatwa.
Makanya sehingga orang awam, hari ini zamannya kan zaman mudah berkomentar di YouTube dan sebagainya. Kita melihat seorang alim berfatwa tentang sebuah fatwa, ada orang tidak tahu latar belakangnya sudah mulai mencaci berani. Ya coba kalau saya ngritisi medis, wong saya bukan orang medis, ya kebodohan saya. Wah ini dokter bodoh loh. Yang bodoh siapa? Dia urusan kedokterannya, dia lebih tahu daripada saya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah ini, jadi seorang alim itu harus, kalau alim yang sesungguhnya adalah punya latar belakang pendidikan yang benar. Yang benar. Belajarnya serius. Imam Nawawi gimana belajarnya? Setelah itu baru dapat laduni. Imam Nawawi belajarnya sampai itu. Jangan sampai, nggak pernah belajar, dia punya kelebihan langsung alim. Coba buktikan. Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, lihat hari ini kita baca bukunya. Imam Nawawi itu sampai di masa kecilnya itu dijaga oleh Allah, nggak senang dengan mainannya anak-anak kecil. Jadi senangnya baca, terus belajar. Nah itu. Bagaimana kisah belajarnya Imam Ghazali? Bagaimana kisah belajarnya imam-imam? Imam Abdul Asal Asy'ari, berguru bertahun-tahun dan sebagainya. Imam Syafi'i, imam kita, apakah langsung dia, laduni. Kalau bicara laduni, Imam Syafi'i paling punya laduni. Tapi bagaimana kisahnya? Belajar di Makkah. Pindah ke Madinah Imam Malik. Pindah ke Irak. Pindah ke Mesir. Loh. Ini baru masuk pondok, kursus 3 bulan langsung keluar jadi mufti. Ini model apa itu? Nah ini, ikut daurah sebentar langsung Masya Allah. Lah nggak begitu. Hanya mengintip dari Google langsung keluar fatwa. Enggak ada ilmu itu, timbangan-timbangan ilmu, belajar. Harus begitu. Jadi kalau itu orang alim seperti itu. Jadi nggak mudah orang. Akan tapi kalau orang hanya sekedar juru dakwah, dai itu mengajak. Jadi bukan ulama tadi. Dai itu menukil omongan ulama baru dipindah ke umat. Jadi tugasnya juru dakwah itu mempermanis. Fatwanya haram, cuman sebagai juru dakwah mempercantik. Bagaimana agar sampai kepada umat. Kita ini juru dakwah itu penyambung. Makanya selama ini di mimbar yang mulia ini saya tidak pernah punya fatwa sendiri. Saya menukil dari para ulama-ulama. Tidak akan saya sampaikan kecuali saya terlintas di mana saya baca. Seperti itu. Ini adalah amanat. Dan kadang-kadang ada banyak pilihan. Ulama ini ngomong begini, lihat apa yang diperlukan oleh umat. Keluarkan dari kepentingan pribadi kita dalam memberikan fatwa. Ini fatwanya ulama, bukan kepentingan syahwat kita, syahwat cinta dunia, syahwat pangkat, syahwat sanjungan. Lupakan itu. Jadi kita ada referensi fatwa yang besar dari ulama yang sesungguhnya. Kita lihat umat, baru kita cocokkan mana yang layak. Namanya dai, mendekatkan umat kepada fatwa ulama. Saya bukan mufti. Makanya apa yang kami sampaikan di mimbar ini, ya saya sampaikan apa yang saya dapat dari ulama. Seperti itu. Semoga Allah menjaga lisan kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita ulama Rasulullah sesungguhnya. Nah, saya itu mengikuti dikatakan juru dakwah yang sesungguhnya juga belum. Saya mengikuti gayanya orang dakwah gitu saja. Kalau sampai derajat ulama, berat banget itu. Ulama, Masya Allah. Tapi Allah Maha Kasih. Semoga Allah menjadikan kita ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.